Baik teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manusia sebagai makhluk sosial dan individual dalam perspektif filsafat pendidikan. Baik, nah adapun latar belakang dari makalah yang telah saya ringkas menjadi PowerPoint ini, manusia itu makhluk yang sangat kompleks. Jadi kita punya kesadaran diri, bisa berpikir, merasa, dan juga mengambil keputusan. Tapi di sisi lain, manusia itu tidak bisa hidup sendirian, teman-teman. Karena kita butuh orang lain dan butuh lingkungan sosial supaya bisa berkembang dengan baik dari cara berpikir, bersikap, maupun bertindak. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk rumusan masalah dan tujuan penulisan. Yang pertama di sini hakikat manusia. Bagaimana hakikat manusia itu sebagai makhluk individual dan sosial. Yang kedua yaitu perspektif filsafat. Jadi bagaimana filsafat pendidikan itu memandang manusia dengan dua dimensi ini. Dan yang ketiga yaitu implikasi pendidikan. Jadi bagaimana implikasinya terhadap praktik pendidikan seperti itu. Baik, langsung aja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk individual. Nah, jadi manusia itu adalah individu yang unik. Nah, karena apa? Karena setiap orang itu berbeda dan unik. Kita punya pikiran sendiri, perasaan sendiri, keinginan sendiri, dan kemampuan untuk menentukan pilihan hidup kita. Nah, manusia juga punya kebutuhan untuk berkembang, teman-teman. Misalnya, ingin dihargai, ingin aman, sampai ingin mencapai versi terbaik dari dirinya. Nah, ini seperti apa yang dijelaskan oleh Maslow. Intinya, setiap orang itu punya potensi dan hak untuk mengembangkan diri. Dan pendidikannya pun harus mendukung seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Nah, manusia itu terlibat dalam interaksi terus-menerus dan tidak dapat hidup sendiri. Jadi, walaupun kita itu unik, kita tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain untuk yang pertama belajar, yang kedua membentuk karakter, ketiga memahami diri, dan yang keempat untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, identitas kita pun sebenarnya terbentuk karena kita hidup bersama orang lain seperti keluarga, teman, tetangga, masyarakat. Jadi, manusia itu selalu berhubungan, berinteraksi, dan saling membutuhkan. Selanjutnya, hubungan interdependen individu dan masyarakat. Jadi, hubungan individu dan masyarakat yang bersifat timbal balik. Nah, sederhananya itu begini. Individu itu butuh masyarakat supaya bisa berkembang. Dan masyarakat juga butuh individu supaya bisa maju dan tertata. Jadi keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Mereka seperti dua sisi koin. Beda, tapi satu kesatuan. Nah, pendidikan berperan sebagai penghubung yang membuat keduanya itu seimbang. Implikasi dalam dunia pendidikan. Nah, sebenarnya apa sih artinya untuk pendidikan? Jadi, karena manusia itu punya dua sisi, maka pendidikan harus diarahkan kedua hal juga. Yang pertama yaitu mengembangkan diri setiap siswa. Jadi bukan cuma akademik, tapi juga potensi, karakter, kreativitas, dan juga kemandirian. Dan yang kedua yaitu melatih siswa untuk hidup bermasyarakat. Misalnya, belajar kerjasama, berdiskusi, menghargai orang lain, dan berkontribusi dalam kelompok. Nah, guru punya peran sebagai pembimbing, bukan orang yang hanya memberi materi. Nilai juga harus menyentuh pengetahuan, sikap, dan perilaku sosial. Jadi bukan hanya nilai ujian saja.